Nah, Ganjar Pranowo mempunyai tingkat elektabilitas yang tertinggi. Artinya, orang banyak yang ingin dia jadi calon presiden. Banyak pendukung Anies gerah lihat Ganjar belusukan di Jakarta. Mantan kader cantik PSI ini beri tamparan keras buat Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Biasa kawan-kawan untuk bisa ngobrol di pasar ini. Saya ingin mereka menyampaikan apa adanya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Ex-politikus Partai Solidaritas Indonesia, Samara Amani, membela serangan yang diarahkan ke Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Serangan yang mengarah ke Ganjar karena Gubernur Jawa Tengah itu dinilai tidak tepat sasaran saat melakukan belusukan di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Jakarta Utara. Menurut Samara, sah-sah saja kalau Ganjar turun langsung dan ingin mengetahui kondisi warga Jakarta, kendati bukan di wilayah kekuasaannya. Samara berujar sebagai pejabat, Ganjar punya kelebihan untuk menggunakan privilege, akses, dan koneksi untuk membantu rakyat. Kemudian, Samara mengingatkan bahwa yang dilakukan Ganjar juga tidak melanggar aturan saat jam kerja. Itu dilakukannya saat ia libur bertugas di jam kantor sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia malah meminta kepala daerah di Jawa Tengah untuk menyampaikan saja aduan itu langsung ke Ganjar. Selain itu, Ganjar Pranowo juga belusukan ke gang-gang sempit di RT 5, RW 5, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Minggu 25 Juni 2023 siang, untuk menyapa masyarakat dari berbagai kalangan di akar rumput. Bahkan masyarakat sangat antusias dan menyamakan Ganjar dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sumarno mengaku dan percaya bahwa Ganjar akan melanjutkan program Jokowi sebagai presiden yang ke-8. Sosoknya dengan penampilan santunnya tidak jauh dengan Presiden Jokowi. Sumarno yang sempat mengobrol bersama Ganjar di Jembatan Kali Sarua merasa senang dengan sikap Ganjar. Terlebih, menurutnya Ganjar mudah berbaur di masyarakat. Suara dukungan terus mengalir dari warga-warga yang dikunjungi Ganjar. Huswanto, Ketua RW 5 Jati Padang, bahkan mendoakan kelancaran Ganjar menuju kursi kepresidenan pada tahun 2024. Para warga yang dikunjungi secara langsung begitu antusias dengan kehadiran Ganjar. Mereka menggerubungi Ganjar buat salaman dan foto bersama meski di gang-gang sempit. Warga juga menyampaikan keluh kesahnya selama ini. Ganjar pun dengan ramahnya mendengarkan unek-unek masyarakat setempat sambil tersenyum memperhatikan. Sesekali Ganjar memberikan jawaban atas keluh kesah warga Jakarta tersebut. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengaku senang karena bisa menyapa masyarakat di gang-gang sempit Jakarta. Ganjar juga senang dengan kehadiran banyak anak kecil di wilayah tersebut. Melihat kejadian ini, wajar jika banyak pihak yang berseberangan dengan pemerintah gerah melihat dukungan warga kepada Ganjar tersebut, terutama pendukung Anies Baswedan. Mereka langsung kejang-kejang dan menyerang Ganjar dengan membabi buta dan menyebar narasi-narasi kebencian kepada Ganjar. Para pendukung Anies ini menganggap Ganjar menghalang-halangi pencapresan Anies. Sebagai orang yang mengedepankan kesederhanaan dan mengenal agama yang benar, Ganjar bersabar. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tetap kampanye seperti biasa. Tidak heran jika euforia kesukaan publik kepada Ganjar Pranowo mencuat, menyembur dan menembusi batas-batas logika. Ganjar harus sampai berlari karena dikejar warga yang sekedar ingin bersalaman karena tidak ada HP untuk selfie. Elektabilitas Ganjar juga masih melejit di atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Semoga saja saat Pilpres mendatang, hasilnya tidak beda jauh dengan hasil survei sekarang. Atau ada calon lain yang lebih baik lagi. Ada sekitar 10 bulan lagi, masih lama, dan bisa saja muncul kejutan sekejap yang tidak terduga. Tapi, kalaupun pada akhirnya hasil Pilpres seperti sekarang, lumayanlah. Bagaimana kalau menurut Anda? Dan kita tidak menginginkan sama sekali ada yang namanya PHK di Ancol. Jadi kalau Anda katakan BUMD yang punya hati saat ini, Ancol adalah di antara yang sedikit itu. Terkuak, sejumlah proyek pembangunan Ancol mangkrak. Tuyul Ancol pendukung Anies langsung jadi buronan.
tangkap, dan adili. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Geiss adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Geiss sebaliknya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum menyentil loyalis Anies Baswedan, Geiss Khalifah, terkait kasus proyek mangkrak di PT Pembangunan Jaya Ancol. Hal itu disampaikan Yusuf Dumdum dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 23 Juni 2023. Bakal panjang urusannya ini, Tuyul Ancol kira-kira mau komentar apa? Ujar dia seperti dikutip dari WE Newsworthy. Diketahui pembangunan Jaya Ancol Tbk atau wisata Ancol tengah dalam sorotan publik. Hal itu terkait beberapa permasalahan di Ancol terungkap seperti proyek pembangunan mangkrak atau tidak bisa digunakan. Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail menilai Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah atau BPBUMD DKI tidak melakukan pemantauan secara maksimal terhadap perkembangan bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Hal tersebut dikatakan Ismail lantaran kasus mangkraknya proyek di Ancol baru terbongkar baru-baru ini. Padahal beberapa proyek pembangunan di Ancol sudah mangkrak sejak 2014. Ismail melanjutkan, tidak menutup kemungkinan Komisi B akan menggandeng pihak inspektorat guna menyelidiki dugaan pembiaran pengawasan oleh oknum BPBUMD. Dia berharap kasus Ancol ini menjadi pelajaran bagi BPBUMD dan seluruh BUMD DKI untuk terbuka terhadap DPRD soal kendala bisnis dan pembangunan. Belakangan beberapa permasalahan di Ancol mulai terungkap dari mulai pembangunan hotel dan apartemen yang mangkrak hingga aula konser di Mall Ancol Beach City atau ABC tidak bisa digunakan. Saya menduga ini merupakan tanggung jawab dari Geiss Khalifah yang merupakan mantan komisaris Ancol karena dia pernah mengklaim bahwa Ancol maju dan mendapat keuntungan atau laba yang besar ketika ia memimpin. Tapi kenyataannya, banyak proyek mangkrak ketika ia lengser. Maksudnya bukannya nggak ada otak ya, tapi otaknya kurang dipakai untuk melihat sesuatu dengan objektif dan dengan berimbang. Geiss Khalifah ini adalah sosok yang getol dan gak perlu pakai logika mendukung Anies. Ya, kira-kira beginilah tipe orang yang memang diberikan jabatan dan dikasih gaji yang gede banget, meskipun dia jarang memakai otaknya untuk berpikir secara logis. Dan pada akhirnya, semua proyeknya mangkrak. Kalimat-kalimatnya di Twitter yang cukup kasar dan cukup brutal menyerang pendukung Jokowi sekarang berbalik semuanya ke dia. Kemarahan rakyat melihat bagaimana Ancol akan berpotensi menjadi proyek mangkrak Hambalang kedua. Dengan warisan epik tak tertandingi, yakni Wisma Atlet Hambalang, SBY juga diketahui mewariskan utang sekitar 2.700 triliun rupiah ketika mengakhiri masa jabatannya. Wah, Anies jadi mirip sama SBY dong. Ya 11-12 juga lah sama Anies dan Geiss yang juga meninggalkan proyek mangkrak di DKI Jakarta. Anies kan pernah maju dalam konvensi Capres Partai Demokrat pada tahun 2014. Ada kedekatan yang hakiki antara Anies dan SBY. Terlebih kita pun tahu bahwa Anies kerap mengambil posisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Bisa jadi dalam mewujudkan ambisi pribadinya sebagai Capres, Anies akan meniru SBY. Dan jika Anies terpilih jadi presiden, dia akan mengkopi gaya SBY. Begitu juga dengan Geiss. Geiss ini juga memiliki kedekatan dengan Anies. Memang tipikal dari para pendukung Anies Baswedan ini, memang pendukung Anies tanpa otak. Saya melihat bagaimana orang ini yakni Geiss Khalifah benar-benar menjadi congornya Anies Baswedan. Berkata-kata kasar di Twitter namun ketika dibalas kok kerjaannya hanyalah ngeles dan kabur. Waduh, celaka. Kebayangkan kata-kata manis akan lebih banyak dimainkan ketimbang menyelesaikan pembangunan buat kepentingan rakyat. Sekali lagi, celaka. Bagaimana kalau menurut Anda?